kebijaksanaan atau kecerdasan. Manakah yang lebih Anda sukai? Kalau the journey to winning teams diganti menjadi the journey to who you are, nggak salah sebenarnya. Anda dapat mengenal dirimu lebih baik. Karena ternyata bertolak daripada mengenal dirimu, hanya pada saat itulah Anda bisa menguasai dirimu itu. Kalau tidak, Anda bisa dikuasai olehnya tanpa Anda sadari. Hanya pada saat pengenalan diri seperti itu Anda capai, maka Anda bisa lebih memahami kenapa lebih mudah menjadi cerdas daripada menjadi bijaksana. Mengapa dalam paparan tadi kita kan sudah belajar ngomongke dari Indonesia, belajar Ubuntu dari Afrika. Kali ini kita belajar dari Tionghoa. Orang yang dewasa, menurut definisi kami yang sangat sederhana, adalah orang yang mampu menguasai dirinya. Karena sebaliknya, kalau anak kecil, dia susah. Anak yang mampu menahan dirinya, delayed gratification. Anak dikasih tahu bahwa di depanmu sekarang ini ada permen satu. Kalau anak bisa menahan tidak makan permen ini, nanti dikasih dua, lalu ditinggal di ruangan itu. Nah, itu eksperimennya dipakai rekaman video. Anak yang bisa menahan nafsu dibandingkan dengan anak yang ya peduli amat dua, nanti gue udah mau makan satu ini dimakan juga kan, ada begitu. Nah, mereka mengikuti kehidupan anak ini sampai puluhan tahun ke depan. Lebih banyak orang sukses dari kelompok yang bisa menahan diri gitu. Emosinya stabil, tidak cerai gitu lah ya. Kehidupan berumah tangganya serasi, jadi punya anak, pekerjaannya stabil dan sebagainya gitu. Sedangkan yang tidak bisa menahan nafsunya, namanya delayed gratification, tidak bisa mendelay, tidak bisa bersabar. Mereka itu gagal dalam hubungan, misalnya hubungan romantisnya, jadi nggak bisa lama. Orang yang bisa menahan nafsunya, ya berarti kan menguasai dirinya kan gitu kan. Dibandingkan dengan yang tidak. Nah, jangan kira itu hanya nafsu dalam menginginkan sesuatu. Enggak, misalnya amarah, sama saja. Semua emosi bisa menguasai kita. Ada cerita terakhir. Ada seorang biksu. Dia didatangi oleh seorang samurai. Bermeditasi gitu kan ya. Terkenal, didatangi sama seorang samurai. Anda tahu di Jepang, samurai itu ya diakui karena dia tuh kerja untuk kaisar. Kehidupan mereka itu adalah membunuh, ada deminya. Berarti memang mereka itu kan disiplin dan menguasai bela diri lah. Yang namanya samurai jauh-jauh datangin gunung di mana ada biksu itu. Sangat dikenal sebagai orang bijaksana. Samurai menghadap kepada si biksu. Biksunya duduk di lantai. Biasa. Kakinya disilang. Begitu si samurai buka dengan pertanyaan. Suhu, katanya. Saya datang dari jauh untuk belajar dari suhu yang saya hargai.
Saya ingin tahu suhu. Apakah bedanya surga dan neraka? Si biksu tidak bergerak, mungkin tidak terdengar, diulangi lagi pertanyaan sama si suhu. Lebih keras sedikit suaranya. Saya datang dari jauh, ingin belajar dari suhu. Kiranya apakah bedanya antara neraka dengan surga? Baru si suhunya itu menanggapi. Suhu menoleh ke atas karena kan berdiri kan si samurai kan. Dia lihat ke atas, dia bilang, untuk apa saya membuang waktu saya untuk sampah seperti kamu ini? Balik lagi meditasi. Kaget nggak si samurai digituin sama biksu? Ambil itu pedang, tarik keluar. Dia mau hajar itu biksu karena sudah menghina dia. Suhu tiba-tiba bicara, itulah neraka. Samurai terhentikan, di benaknya dia kepikiran, wah, saya lagi diajarin sama suhu, katanya gitu. Dia kembalikan pedang ke dalam tempatnya. Lalu bicara lagi, biksunya, itulah surga. Selesai cerita. Ini pesan saya kepada Bapak dan Ibu, tidak jauh dari apa yang mau disampaikan oleh suhu kepada samurai tadi. Orang yang dikuasai oleh emosinya di dalam neraka. Orang yang bisa menguasai emosinya, ibarat di surga. Kalau Anda mengenal dirimu, Anda harus rasakan manusia tidak bisa menguasai emosi, hanya menguasai berapa lama emosi itu menguasai dia. Artinya begitu ada kabar buruk, sedih, bisa. Tapi jangan seterusnya sedih kayak gitu. Ada orang yang menghina saat sakit marah, tapi jangan berkepanjangan. Nah, itu maksudnya. Bukan bahwa kita tidak ada reaksi, tapi berapa lama kita dikuasai, itu yang menjadi masalah. Membedakan kecerdasan daripada kebijaksanaan. Asal mulanya adalah titik di mana Bapak-Bapak dan Ibu ada sekarang. Karena Anda sudah selama 8 minggu rela mendengarkan orang, terutama yang mungkin yang dari bahan kita misalnya tuh kan. Gua kan udah jadi. Gua kan udah punya ini, punya itu, ukuran kita kan yang kita punyai, suka gitu kan. Ya mudah-mudahan Anda membedakan kecerdasan dan kebijaksanaan seperti itu. Kalau kecerdasan naturalnya itu, siapa yang tidak mau istilahnya mencari, tidak mau menderita kerugian gitu. Ya tidak ada orang yang mau. Tapi kalau orang bijaksana bersedia, istilahnya mengalah. Ya, ada momennya di mana dia itu ya mengalah, bukan kalah loh. Dia tahu tidak selalu harus yang merebut peluang itu kita. Itu kadang orang lain ya monggo gitu. Ini semua dengan dilatar belakangi kan oleh sesuatu. Maka ngomongke Ubuntu itu penting gitu. Karena asal usulnya bakalan mengarah kepada kebijaksanaan kalau memahami ngomongke dan Ubuntu itu. Kalau nggak susah, yang akan bekerja ya sisi kiri dari otak gitu, logika. Gitu. Lalu ada juga unsur berperasaan. Empati istilah kita. Kalau kita punya kemampuan, terus kita pamerkan, jadi jangan melihat diri kita saja gitu. Justru kalau udah
keluar dari diri yang kita lihat orang lain gitu. Ya, jadi orang lain yang kita dukung untuk tumbuh karena kita sudah sama-sama bakalan tumbuh gitu. Jadilah orang bijaksana. Saya yakin Anda sudah jadi orang cerdas. Yang sekarang menjadi istilah the next, the beyond the journey itu, yaitu tadi masuk kepada kebijaksanaan gitu. Bukan lagi uang dan kekuasaan, kesukacita gitu kan. Jadi artinya gimana supaya itu bisa meninggalkan jejak yang bikin orang itu jadi ingat kita gitu. Ada yang menghubungi saya setelah ikut ini ya journey to winning teams, dia hubungi saya gitu. Pak Andrew, saya mau terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak. Ada apa? Ini cowok kebetulan. Dia bilang gini, saya itu kan udah dewasa Pak, udah hampir 50 dia kan waktu itu. Dia bilang sama saya bahwa ternyata semua yang kita bahas, seperti sekarang kita lagi bahas, lagi tukar pikiran lah. Ini semua itu sesuatu yang memang memiliki nilai bila mana kita paham gitu. Kalau kita tidak paham, ya nggak ada nilainya. Ya benar saya bilang, ya kan. Nah karena Anda sudah memiliki pemahaman itu, next step kamu apa? Bagikan kepada orang lain. Ya. Hebat nih. Semakin Anda berbagi, semakin apa yang Anda miliki itu menilai tambah lagi, nambah-tambah. Ini hukum yang susah dijelasin, bukan berkurang kita, tapi maka kami membangun namanya I-Coach, share wisdom, touch lives. Itu tagline-nya ya. Berbagi kearifan, kebijaksanaan yang Anda sudah kuasain ini kan, Anda akan menyentuh kehidupan orang lain. Ya demikianlah kami mengakhiri dengan Beyond the Journey. Mudah-mudahan ya dari kerja kecerdasan ditambah kebijaksanaan lalu berbagi untuk menyentuh kehidupan sesama kita. Ngomong ke Ubuntu.